fashion yang terus berkembang, sepatu kini tidak hanya menjadi alas kaki, namun menjadi ekspresi gaya dan juga identitas di tengah gempuran dan juga gemerlap brand internasional. Sepatu lokal kini kian banyak mewarnai pasar tanah air. Penjualan dimulai dari media sosial hingga di berbagai e-commerce dan jumlah peminatnya pun semakin signifikan. Mari kita telusuri langkah lokal melalui sederet brand sepatu terkenal yang mewarnai keseharian kita, dimulai dari desain unik hingga kualitas terbaik. Brand sepatu lokal saat ini kian menyaingi brand sepatu internasional yang telah lama melintang di pasar dunia. Berkat perkembangannya yang pesat serta desain dan kualitas yang kian menawan, sepatu lokal kini makin banyak dipercaya dan digunakan oleh banyak orang. Umumnya anak muda Indonesia akan langsung membahas aneka ragam produk sepatu luar negeri. Padahal Indonesia sendiri memiliki berbagai sepatu lokal dengan kualitas dan style yang kekinian, layaknya sepatu luar negeri. Namun kalau kita kulik lebih dalam, salah satu alasan mengapa anak Indonesia cenderung menggunakan sepatu produk luar negeri, yakni disebabkan dengan kualitas yang bisa dibilang terjamin. Padahal beberapa brand sepatu asal luar negeri nyatanya juga membuat produknya di Indonesia loh. Apa benar? Mari kita tanya masyarakat. Untuk sepatu itu lebih milih lokal brand atau yang udah terkenal sih? Yang udah terkenal sih. Ya. Alasannya kenapa, Kak? Karena mungkin lebih familiar aja kali ya, dibanding brand lokal kan mungkin lebih kurang terkenal lah gitu. Jadi saya lebih milih yang terkenal aja, yang udah pasti. Kalau sepatu saya lebih banyak sepatu lokal, karena daripada saya milih sepatu yang brand Eropa tapi KW, mending sepatu lokal aja, murah tapi asli buatan Indonesia, dan ketahanannya juga udah oke sih. Lebih milih lokal saya, karena ya sekarang barang-barang lokal tuh udah mulai kualitasnya jauh lebih baik, bahkan dari internasional ya. Dan sekarang pun juga harganya juga sekarang udah mulai bagus, hampir sama dengan kualitas-kualitas yang udah dikenal masyarakat yang asal tuh di Amerika, dari Jerman dan lain-lainnya. Ternyata sepatu merek lokal juga semakin digemari anak bangsa. Bisnis sepatu ternyata memiliki potensi prospek yang cerah. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pelaku bisnis sepatu, yakni Yuka Harlanda. CEO salah satu brand sepatu lokal Brodo yang merupakan salah satu pelopor merek sepatu lokal. Lahir dari pengalaman sulitnya sang founder, Yuka Harlanda mencari sepatu ukuran 45, Brodo brand sepatu lokal asli Indonesia yang berdiri pada tahun 2010 menawarkan berbagai produk yang memanfaatkan ketersediaan bahan dan potensi besar pengrajin sepatu di Indonesia. Tak heran, Brodo menjadi perusahaan sepatu direct to customer pertama di Indonesia. Sejak awal berdiri, Brodo menjual produk-produknya secara online dengan memanfaatkan berbagai marketplace dan website. Namun, kini Brodo mulai melebarkan sayapnya merambah ke pasar offline dengan mendirikan sejumlah gerai. Dan pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk mampir ke store-nya dan bertemu langsung dengan CEO Brodo, yakni Mas Yuka Harlanda. Halo Mas Yuka. Halo Sally. Halo, apa kabar Mas? Baik. Baik ya? Semangat selalu. Semangat? Semoga sehat selalu Mas. Siap. Ini kali pertama saya mampir ke store Brodo di Kemang ini ya. Yes. Oke, dan beragam ya Mas ya, nggak hanya sepatu, ternyata ada parfum dan sampai baju juga ada Iya gitu dong. ya. Semua kebutuhan cowok ada di sini. Ada di sini. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin perjalanan Brodo nih ya, Mas Yuka. Ini kan sudah ada dari tahun 2010 ya Mas 2010 ya? benar. Sudah lama banget dan itu bukan waktunya sebentar, yang artinya ini sudah berjalan selama 14 tahun. Yes, 14 tahun. ya. Tahun ke-14 tahun Tahun ya benar. ke-14 dan awalnya online dulu, sampai akhirnya punya beberapa store. Yes. 9 store Mas? Total 9. Total 9 store. Tapi secara di journey ini Mas, memulai bisnis ini sendiri, bagaimana sih Mas transformasi bisnis Anda ini Mas? Wah, awalnya itu mungkin ceritanya dari kos-kosan. Dari kos-kosan, masih tingkat 3 kuliah. Dan berawal, saya masih ingat banget momennya waktu itu saya sama teman lagi mencoba mengeksplorasi. Ini setelah lulus mau jadi apa ya? Karena kebetulan kuliah di teknik sipil. Dan kalau kita mau coba-coba, kayaknya sekarang nih. Soalnya begitu kita nanti berkarir, ya kita udah pasti akan ke engineering. Waktu itu kita kan mau ke oil and gas atau ke consulting dan lain-lain. Nah, ada momen yang memang men-trigger kita untuk memulai bisnis ini. Kalau nggak ada momen itu mungkin nggak mulai. Jadi yang pertama waktu itu masalah gue pribadi itu adalah kaki.
saya tuh ukurannya cukup besar. Oh. Ukuran 46. 46? Iya, 30 cm. Jadi kalau nyari sepatu tuh selalu susah. Kalaupun ada, pasti brand luar dan itu mahal. Nah yang kedua, waktu itu memang ada waktu tugas struktur beton, saya masih ingat, kita tuh harus tampil rapih, harus pakai sepatu pantofel. Dan di Bandung tuh nggak ada sepatu pantofel ukuran 46. Ada di Jakarta, dan itu harganya saya masih ingat 2,2 juta. Mahal. Itu biaya hidup kita untuk berapa bulan tuh waktu itu kita mikirnya kan. Jadi mulai namanya mahasiswa kan curious ya, kita kok sepatu mahal, di Bandung tuh ada Cibaduyut, main yuk ke sana kita cari tahu segala macam. Dan nah trigger selanjutnya itu kita ternyata nemuin fakta kalau di Indonesia ini kita tuh produsen sepatu ketiga terbesar di dunia. Jadi setelah China dan Vietnam tuh Indonesia. Jarang-jarang kan kita top 10, ini bahkan top 5. Dan high quality products shoes made in Indonesia itu memang dijualnya tuh di pasar premium. Jadi kita ngeliat, capability orang Indonesia untuk bikin barang bagus, terutama sepatu tuh ada. Terus pas itu kita juga lihat, wah marketnya tuh bagus banget ya. Ternyata di Indonesia waktu kita baru mulai, memang kita lihat data statistiknya e-commerce penjualan mulai naik. Terus brand-brand luar pada mulai masuk ke Indonesia. Jadi pasar Indonesia bagus. Terus kita coba connecting the dots. Oke, untuk bikin sepatu kerennya ada, marketnya juga bagus. Yang nggak ada itu tinggal brand asli Indonesianya. Yang bisa nomor 1 di Indonesia terus bisa jadi di dunia global juga bersaing. Worldwide lah ya. Tuh, jadi kita mikir, namanya mahasiswa ya, kalau nggak ada yang nyoba, kenapa nggak kita aja? Triggernya waktu itu di situ. Canggih ya? Iya. Sangat visioner. sangat ini ya, sangat simple mikirnya, nggak tahu ternyata susah. Tapi kalau misalnya ngomongin produksi nih Mas, ini kan banyak banget macam-macam sepatunya, seperti yang saya bilang sebelumnya begitu ya. Ini tuh untuk produksinya sendiri bagaimana sih Mas? Terus tempatnya, ini kan lokal ya? Gimana tuh Mas? Ini yang makanya kita udah umur keberapa nih? Umur 14 tahun. Sampai sekarang bisa dibilang masih belajar juga karena satu sisi kita perlu bangun brandnya, perlu bangun expertise branding, kita perlu bangun expertise distribusi karena kan kita berjualan lewat internet, habis itu lewat stores juga, dan itu penting tuh untuk kita bisa belajar. Dan yang kelihatannya nggak penting tapi justru paling penting di bagian supply chain namanya. Urusan rantai pasok produksi sepatu ini tuh ada 65 tahap dan 27 material untuk jadi satu sepatu. Wah. Jadi rumit banget. Kalau ada satu yang telat, itu produksi stop. Nah, jadi emang kita belajar banyak karena kita berawal dari home industry di Bandung. Dan itu masih sangat simpel karena bikinnya juga dikit banget ya. Nah, teman-teman tuh kebanyakan di Indonesia kurangnya adalah pada saat fase scaling up, jualannya laku, mereka nggak bisa ikut grow karena si rantai pasoknya ini kurang kuat. Jadi ibaratnya mungkin masih rely sama tadi home industry yang dimana quality control kan agak susah ya. Terus juga mereka butuh financing. Nah, proses pembelajaran itu yang emang agak lama. Nah, kalau kita sih memang karena emang anak teknik ya, jadi ya prinsipnya harus belajar di fondasinya dulu nih. Jadi untuk penguasaan rantai pasok ini kita juga butuh waktu lama. Mungkin sekarang udah dirasa 2-3 tahun terakhir udah paling ideal sekarang. Untuk ngurus itunya ya, untuk ngurus perputaran raw material barang dari benang, kulit, dan material sol, karet, sampai jadi sepatu ke tangan consumer, itu perlu waktu lama buat belajarnya. Tapi kalau untuk pabriknya sendiri ada di berapa kota sih Mas? Kita ada main pabrik kita ada di Tangerang Selatan, terus abis itu ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada juga masih di Bandung, terus abis itu ada satu daerah, saya lupa namanya apa. Pokoknya Jawa Timur lebih ke sini lagi. Jawa Timur minggir dikit ya? Oke Mas. Mas Yuka, kita kan tahu banget nih ya, kalau misalnya ini kan 14 tahun bukan waktu yang singkat. Itu lumayan lama, dari lulus kuliah, nyampe akhirnya sekarang udah kepala 3 ya Mas Yuka ya? Dan sebenarnya kalau kita ngomongin lika-liku nih Mas, nggak mungkin dong kalau misalnya bisnis nggak ada up and down, pasti ada gitu. Boleh ceritain nggak sih Mas, kayak sebenarnya ada nggak sih lika-likunya itu? Mau tahun berapa? Tiap tahun ada soalnya. Tiap tahun ada ya? Ini kalau boleh di wrapping nih Mas. Kita sih ngeliatnya gini ya, udah pasti bisnis itu roller coaster. Dan tentunya tahun pertama aja ujiannya berbeda sama kayak tahun ke-14, skalanya juga berbeda. Tapi yang kita lihat, mungkin yang paling kita ingat memang waktu pandemi. Waktu pandemi memang praktis itu semua pengusaha kayak pusing ya. Apalagi kalau kita itu kan penggunaannya pada saat orang-orang keluar.
dan orang-orang nggak boleh keluar. Itu paling simpel. Jadi ya orang berhenti beli sepatu waktu itu. Dan penurunan penjualan itu bisa sampai 80% waktu itu. Dan cost kita nggak bisa menanggung penurunan itu. Kan pusing ya jadinya. Jadi ya waktu itu kita harus resize maksudnya kita harus negosiasi sama tim. Yang itu memang sampai sekarang bikin saya masih terharu. Kita nggak punya opsi lagi nih antara nanti ada yang kena layoff atau kita semua bareng-bareng kita cut salary kita. Mereka ya kita setuju bareng-bareng, udah kita cut. Nanti begitu keadaan normal, kita normalin lagi, kita bayar lagi tadi hasil cutnya itu. Jadi kita semua sama-sama puasa ibaratnya. Lumayan gelap sih waktu itu situasinya. Kita sebelumnya punya 8 store dan itu tutup semua. Di saat pandemi itu? Saat pandemi, kan gak ada yang datang. Oh, berarti nggak boleh buka. Kalau misalnya ngomongin dampaknya parahnya tuh sampai 8 store itu tutup, Itu Mas? tutup semua. Dan masih ada pembatasan dan lain-lain. Waktu sudah boleh dibuka pun gak ada yang datang. Karena mungkin pada saat itu orang lebih mikirin mau makan, mau apa, kan banyak dampak juga ya waktu itu. Jadi ya lumayan mentally draining dan exhausting juga. Tapi akhirnya pelan-pelan, ternyata kayak berapa bulan ya, akhir-akhir tahun 2020 tuh udah mulai ternyata pick up. Dan ternyata memang kayaknya ujung-ujungnya orang-orang tuh kalau di rumah terus stres, pelampiasannya belanja. Belanja-belanji. Akhirnya kita internet adoption naiknya tuh udah lebih tinggi dibandingkan dulu bahkan. Dari sebelum pandemi? Dari sebelum pandemi. Naiknya tuh naik banget. Sampai 2021. 2022 udah mulai terasa lagi perlambatan 2023 impact-nya sampai sekarang. Jadi naik turun. Kita agak digocek-gocek jadinya. Oh, kegocek ya? Digocek. Jadi teman-teman kita sama pemilik brand juga, lu gimana? Turun bro. Lu turun. Kok gue juga gitu ya? kita semua gitu. Kita pasti trading insights. Dan emang tahun lalu tuh mungkin paling berat ya. Setelah 2021 sampai 2002 pertengahan tinggi banget, terus tiba-tiba turun. Jadi mentally kita mungkin udah biasa naik turun ya jalanin aja. Oke. Tapi kan Brodo ini bisa kita katakan salah satu brand yang survive ya, melewati pandemi ini ya, lika-liku dan terjangan pada saat pandemi gitu ya. Itu gimana sih Mas? Bisa sampai akhirnya comeback lagi gitu? Mungkin lebih ke ya sebagai owner shareholders kita juga mentally harus nggak boleh nyerah, karena kalau kita mau coba cari jalan terus pasti nanti ada juga. Jadi waktu itu kita memang negosiasi yang pertama, negosiasi sama tadi karyawan, sama all stakeholders ya, pabrik dan semuanya. Ini kita semua sadar kan keadaan kayak gini. Contoh untuk pembayaran ke pabrik boleh nggak kita tunda, boleh nggak kita cicil, nanti kalau ada duit kita bayarin, misalnya gitu. Terus ya kita juga, saya sebagai owner harus cari sumber pendanaan baru. Jadi akhirnya waktu itu untung ketemu ada yang percaya sama kita dan suka sama brand kita, akhirnya ada dapat investment gitu sama BRI Ventures. Jadi itu sangat terbantu tuh untuk ngelegain kita secara operation dan ngasih kita modal untuk kita bisa riding the wave nih pada saat datang growth. Tak hanya pandemi, kondisi industri alas kaki mengalami tekanan berat mulai dari PHK dan badai ekonomi global yang tak tertahan. Kalau kita lihat peristiwa penutupan pabrik PT Sepatu Bata Tbk yang baru saja terjadi bisa jadi merupakan fenomena puncak gunung es. Sebanyak lebih dari 200 buruh PT Bata harus menerima kenyataan pahit, yakni terkena PHK massal. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup. Industri alas kaki dalam 3 tahun terakhir memang mengalami tekanan yang luar biasa, hingga tidak sanggup mempertahankan operasional usahanya. Menurut data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor industri kulit dan alas kaki Indonesia melemah secara signifikan sejak 2023. Memang, salah satu strategi agar bisnis bisa bertahan adalah adanya inovasi dan selalu mengikuti dinamika pasar. Dapat diakui, eksistensi sepatu lokal semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas merek-merek sepatu lokal pun tidak kalah dari brand luar. Di tengah ancaman resesi dan juga PHK di industri manufaktur, ternyata membangun sebuah bisnis membutuhkan fondasi dan juga tekad yang kuat dengan harapan semoga lokal brand di Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.
Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Ridwan dan Ritzi, CNBC Indonesia, Beyond Business.